Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita diberi sehat, sempat, kuat, dan tetap dalam tahta. Alhamdulillah. Maka mari kita manfaatkan ya 20 menit ya. Kira 20 menit kita mengkaji isunya apa saja syariat agama kita. Jadi kajiannya kajian syariah. Tema besarnya kan barang siapa hobinya menebar fitnah, itu dia sebenarnya sudah mengamalkan amalan orang kafir. Kemudian fitnah itu wujudnya macam-macam, artinya banyak. Ya fitnah itu ya cobaan, ya ujian. Fitnah itu ya siksa. Wa'idhum min fitnatil qabri wa adzabin nar. Itu kalau salat jenazah di bukan rakaat ketiga, di takbir ketiga ya. Itu antara lain di banyak doa di akhir itu kan wa'idhu gitu kalau mayatnya laki-laki, min fitnatil qabri wa adzabin nar, dari fitnah kubur. Loh, kuburan sih ono menebar fitnah, ono hoax barang gitu ya. Enggak begitu maksudnya. Fitnah di situ artinya siksa. Min fitnatil qabri, dari siksa kubur, wa adzabin nar, dan adabnya neraka, adab wujudnya bentuknya neraka. Oke, kemudian bagaimana sekali lagi kita bersyukur kita diberi tuntunan, diberi huda oleh Allah itu lengkap sekali, dan antara lain dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah agar umat Islam itu tidak terjatuh pada fitnah itu. Maka setiap ada berita suruh melakukan cross check. Cross check itu bahasa Al-Qur'annya tabayyun. Fatabayyanu. Mengapa kok harus tabayyun? Ini amar, ini perintah. Fatabayyanu, dan perintahnya jamak, berarti tidak sifatnya perorangan. Lah, wujudkan masyarakat banyak ini ya ditentukan oleh masing-masing individu. Oleh karena itu perintah-perintah yang wujudnya jamak ini sebetulnya menjadi tugas untuk mengelolanya adalah dari organisasi. Organisasi itu apa ya? Mulai kalau negara ya negara, ada wujudnya juga eksekutifnya, yudikatifnya, legislatifnya, semua yang kuyung supaya fitnah itu tidak tersebar luas. Ini fatabayyanu, enggak nyangkut tabayyun. Apa tuh gunanya tabayyun? Antusibu qauman bijahalah, agar engkau tidak terlibat
akal-akalannya suatu kaum bijahalah dengan kejahilannya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu ikut-ikut seperti itu, maka engkau akan menyesal. Atas apa? Menyesal atas semua yang engkau telah berlakukan. Jadi kita tidak boleh ikut arus gitu ya. Dengan alasan kita kan, oh ya, kita kan ajur-ajer, kita kan ya punya toleransi tinggi, ya bermaksiat apa terus dilayani. Nah, ini tidak begitu ajaran agama kita. Oke, kemudian ada lagi praktek Kanjeng Nabi di Madinah. Karena tadinya kan Nabi itu membentuk negara yang Madinah itu kan diikat dengan perjanjian kesepakatan antara faksi-faksi yang ada di Madinah. Faksi itu yaitu orang Muslim. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi dari Yahudi pun juga dari di antara bani-bani yang ada, kabilah-kabilah yang ada. Bahwasanya kita bernegara, kita harus saling bantu. Kalau ada serangan pada negara kita Madinah ini, maka kita bersama-sama mempertahankan. Tapi kan kemudian dalam perjalanan sejarah kan dia kesusupan fitnah. Yang fitnah itu sifatnya infiltratif dari Mekah, kafir Quraisy memfitnah. Maka gitu. Yang perlu kita ingat bahwasanya sebelum Nabi hijrah itu sebenarnya di Madinah sendiri sudah ada penghuni lamanya, yaitu dari Yahudi. Gitu. Tapi Yahudi lama-lama digoreng terus ya kobong, dan kemudian berubah menjadi mengingkari perjanjian dengan Kanjeng Nabi ini. Dan kemudian terjadilah pengkhianatan. Lah, mengatasi masyarakat yang seperti itu, ini di Al-Ahzab ini. Jadi disebutkan seandainya orang-orang munafik itu tidak menghentikan kemunafikannya, dan orang-orang yang hatinya sakit, dan orang-orang yang penebar fitnah. Jadi munafik, orang hatinya sakit dan penebar fitnah, itu satu pola, operasinya satu pola. Ya dengan cara ngapusi, dengan cara bikin hantu jadi-jadian, kemudian kabar bohong dan lain sebagainya. Fil Madinah, maka jika ini kelompok-kelompok orang yang model seperti ini tidak menghentikan kegiatannya di Madinah, lalu rian nakabihim. Ini namanya izin untuk bertindak lebih keras dari Allah kepada Nabi. K ini adalah Nabi Muhammad. Lalu rian naka, sungguh engkau diperkenankan bihim, menghadapi mereka itu dengan memerangi mereka. Memerangi mereka itu tidak harus dibunuh, ya. Memerangi itu pengertiannya itu tidak harus dibunuh. Memerangi itu supaya dia kembali sadar, ingat, dan kemudian taat pada perjanjian. Itu tujuannya. Jadi kalau sudah pokoknya dia sudah mengingkari, kita bunuh saja. Nah, itu namanya represif, ya. Summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Setelahnya diupayakan untuk menyadarkan mereka tidak bisa, maka diusir. Jadi pengusiran. Jadi polanya gitu diajarkan oleh Al-Quran. Kalau dikandani tidak gugu, dibilang disadarkan tidak mau, ya diusir. Sebagian kemudian di Khaybar. Kemudian Khaybar itu adalah tanah di bagian selatan Madinah yang itu subur, sangat subur sekali.
Jadi di situ menggambarkan bahwasanya pengusiran itu bukan untuk membunuhnya, tapi sebenarnya untuk menyekat agar pengaruh di masyarakat tidak gaduh terus gitu, disekat gitu. Sekat di negeri lain. Dan tidaklah engkau bertetangga dengan mereka kecuali dalam waktu yang sedikit, ya, yang sebentar. Ma'unina aina masukifu ukhidu wa qatilu taqtila. Dan kemudian mereka itu orang-orang yang dilaknat, yang boleh melaknat itu hanya Allah. Allah mengumumkan banyak orang-orang yang engkau hadapi itu adalah orang-orang mendapat laknat dari Allah. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat artinya kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah. Ma'unina aina masukifu, di mana saja mereka berada. Jadi kalau ada yang berpikir, yang orang yang taat berpikir, enak cuma diusir begitu saja, kan dia sangat jahat sekali ya gitu. Nah, itu sebetulnya mereka mendapatkan laknat itu di mana saja mereka berada. Apa di Khaybar, apa di Madinah, atau dia mau ke Taif atau kemana, semuanya dia tetap ma'uni. Aina masukifu, di mana saja mereka berada. Ukhidu wa qatilu taqtila. Dan kalau memang itu tidak bisa, maka mereka hendaknya engkau tangkap dan kemudian engkau bunuh. Terakhir, pembunuhan itu adalah terakhir. Pembunuhan itu adalah terakhir. Sunnatullahi alladziina khala min qabl. Itulah petunjuk Allah, sunnat Allah yang diberikan pada orang-orang yang telah lalu. Walan tajidu li sunnatillahi tabdila. Dan sunnah Allah, ketentuan Allah itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Nah, kemudian ini ayat ini yang sering juga disalahpahamkan atau disalahartikan. Di Al-Baqarah 191, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja engkau menemui mereka, menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan hendaknya mereka engkau usir di mana saja mereka telah mengusir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu adalah lebih jahat daripada pembunuhan. Wala tuqatilu hum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Nah, bunuhlah mereka di mana saja mereka telah membunuh kamu, dan usirlah mereka sebagaimana telah mereka usir. Jadi kalimat ini kan menunjukkan kalimat sebab akibat. Jadi suruh membunuh karena mereka telah melakukan pembunuhan, suruh mengusir karena mereka telah mengusir. Jadi lagi-lagi prinsip perang dalam Islam itu adalah perang defensif, tidak ofensif. Ini sudah saya sering katakan pada kesempatan yang lalu. Wala tuqatiluhum, janganlah engkau. Nah, kalau qatala yaqtulu itu membunuh, kalau qatala yuqatilu muqatalatan itu adalah memerangi. Nah, ini contohnya. Ini waqtuluhum, bunuhlah mereka gitu ya. Wala tuqatiluhum, janganlah engkau perangi mereka. Ini qafnya kan panjang. Qatala yuqatilu gitu, fi'il madinya.
Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Janganlah engkau memerangi mereka padahal mereka berada di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, sehingga sampai dengan mereka di dalam Masjidil Haram kok memerangi kamu, maka perangilah mereka. Jadi larangan itu bukan total begitu ya, ada syaratnya. Syaratnya tidak memerangi. Kalau mereka memerangi duluan, perangi meskipun di Masjidil Haram. Gitu. Sama dengan dilarang perang di bulan-bulan haram. Termasuk sekarang ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Rajab, 4 bulan haram itu dilarang pernah. Bulan-bulan gencatan senjata. Tetapi perang boleh terjadi. Ya. Apabila ternyata ada serangan, harus terjadi. Bukan kok terus berdasarkan ayat ini kita nggak boleh berperang kok. Gitu. Jadi berarti membaca ayatnya tidak selesai, ya. Tidak selesai. Fa'in qatalukum, apabila mereka memerangi mereka, nah ini apabila mereka memerangi kamu, fa'in qatalukum faqtuluhum, bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah apa balasan bagi orang-orang kafir. Oke, Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Fitnah ini juga. Fitnah ini artinya bencana ya. Janganlah hendaknya engkau waspada terhadap bencana yang menimpa pada orang yang zalim di antara engkau. Jadi di masyarakat itu macam-macam ya. Ada orang yang taat, ada orang yang zalim. Orang yang zalim itu maksudnya itu zalim itu tarifnya atau definisinya adalah wa usayyi fi ghairi mahallihi dzulmun. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Jangan biar ingatlah. Kopiahnya letaknya di kepala, kalau ditaruh sini zalim. Ini contoh saja. Jadi insya Allah Anda akan ingat terus. Oh, itu skalanya skala kecil maupun skala makro itu sama aja. Peraturannya gimana, dilaksanakan gimana, nggak sesuai berarti meletakkan tidak pada tempatnya. Mengingkari musyawarah karena apa? Aturan itu sendiri itu lahir didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah. Oke. Maka mengapa kita suruh waspada terhadap musibah yang tidak saja akan menimpa pada orang yang berbuat zalim saja? Wa'lamu anallah syadidul iqab, bahwasanya Allah itu adalah maha keras azabnya, siksanya maha keras. Karena ada beberapa kemungkinan di dalam masyarakat itu orang yang baik-baik tidak amar ma'ruf nahi munkar terhadap kemungkaran. Bisa terjadi mengapa? Jadi soalnya kebanjiran ya masjid orang ya kebanjiran. Ada beberapa aja yang itu kemudian diviralkan kan. Semua kerendam masjid orang gitu. Yang di Palu kan juga gitu kan. Di Palu, Poso atau Palu itu yang kejadian pernah itu ya gitu. Ya memang kejadian-kejadian yang luar biasa itu bisa saja terjadi. Namun begitu dalam keadaan bencana dan itu semuanya adalah pedomannya bagaimana kita harus ta'awanu bil ala birri wa taqwa wala ta'awanu ismi wal udwan. Kira jelas. Jadi mengapa kok yang ditimpakan bencana itu tidak saja orang yang zalim saja? Tidak. Kok yang tidak zalim pun ya, karena yang tidak zalim itu sebetulnya dia telah bukan prestasi, karena perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar itu tidak ada masa cutinya ya. Tidak ada cuti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Itu perintah.
Itu di surat Luqman, ajaran Luqman pada anak-anaknya kan juga suruh amar ma'ruf nahi munkar. Oke, saya kira ya, ini ancaman bagi pelaku fitnah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Pada masa itu nanti berapa abad lagi begitu. Bai'us silah min ahlil harbi, menjual senjata pada ahlul harbi, menyelundupkan senjata. Ini yang aktual di Papua itu orang-orang yang berontak melakukan kekerasan di sana itu ternyata senjatanya selain diperoleh dari luar juga beroleh dari tentara kita yang desersi gitu ya. Mengapa mereka desersi? Mereka jual senjata dan sebagainya itu memang kesetiaan pada negara. Padahal NKRI harga mati. Ya, itu yang dikatakan. Tapi apa yang dilakukan? Ini kan perlu diteliti. Mengapa mereka desersi? Gitu kan? Jadi antara lain bentuk desersi itu menjual senjata di musuh. Nah ini Kanjeng Nabi itu sudah juga wanti-wanti sejak 14 abad yang silam, termasuk orang yang menjual senjata pada ahlul harbi itu dia termasuk kafir perbuatannya, meskipun dia juga sholat masih itu kalau dia beragama Islam. Oke, mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.